Perkenalkan, nama saya Vina Crescentia Sibarani. Saya dari Pendidikan Tata Busana 2018. Saya akan menjelaskan tentang PKM-KC saya tentang hoodie bantal leher. Saya akan menjelaskan di PPT berikut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan saya tentang PKM hoodie bantal leher. Di halaman pengesahannya itu adalah usulan PKM Karsa Cipta. Judul kegiatan dari saya ini adalah hoodie bantal kepala. Bidang kegiatannya yaitu PKM KC atau Karsa Cipta. Ketua pelaksanaan kegiatannya ini adalah saya sendiri sebagai Vina Crescentia Sibarani. NIM saya 51821430001 dari Pendidikan Tata Busana 2018 Universitas Negeri Medan. Anggota pelaksanaannya ini ada 1 orang. Dosen pendamping adalah Ibu Dr. Andarasita Purba MKes. Hoodie bantal kepala. Pada pembahasan ini kami ingin menyajikan sebuah hoodie atau jaket yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu bisa berfungsi sebagai penghangat badan dengan tudung di kepala yang digunanya untuk pelindung kepala dari air hujan dan paparan sinar matahari, dan biasa juga sebagai penyelamat privasi. Dan kenapa dikatakan bantal leher? Karena saya ingin memadukan hoodie dengan bantal leher agar pemakai lebih simpel, tidak perlu membawa 2 barang melainkan 1 barang. Pemasangan bantal leher berada tepat di leher hoodie yang ditempelkan agar dapat memudahkan si pemakai jika ingin traveling maupun perjalanan jauh. Tujuan khusus dari pembuatan hoodie bantal leher ini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan seperti orang-orang yang mempunyai hobi seperti traveling, perjalanan jauh, maupun hanya untuk style saja. Karena kita menciptakan produk memiliki gaya yang simple dan trendy, agar si pemakai nyaman dan tidak merasa ketinggalan zaman. Dan bagi pemakaian, untuk yang traveling seperti naik gunung, akan merasa simpel dan tidak perlu membawa barang banyak dan tidak perlu lagi memikirkan dia tidak bisa lepas dari bantal di rumah karena dia sudah membawa bantalnya langsung di kepala. Dan sama juga seperti perjalanan jauh juga tidak perlu membawa bantal dan cukup memakai hoodie bantal kepala. Dan badan tidak kedinginan dan kepala juga tidak akan terasa sakit. Ringkasan kegiatannya akan dimulai dari ide, kemudian dilakukan dengan pembuatan prototip dan pengembangannya. Setelah itu prototip dilakukan pengujian untuk pengumpulan data kuantitatif dari tanggapan pelanggan mengenai produk tersebut. Tahap yang terakhir adalah pembuatan produk. Latar belakangnya ini, pembuatan hoodie bantal leher ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seperti orang-orang yang mempunyai hobi. Identifikasi masalahnya adalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada, bagaimana membuat suatu hoodie yang nyaman untuk pemakai dan simpel agar mudah dibawa kemana-mana. Manfaat produknya yang akan saya rancang ini adalah produk yang berupa hoodie dari bahan drill dan bisa juga dibuat dari bahan papan bekas. Hoodie bantal leher tersebut adalah original dari inspirasi yang berada di Cina yang menciptakan bahan kepala, dan saya hanya memadu-madankannya saja seperti yang terinspirasi, tetapi hoodie bantal leher belum ada di pasaran umum. Produk ini mempunyai keunggulan dari sisi manfaat, adapun untuk penjelasannya sebagai berikut. 1. Sangat cocok untuk dipakai saat malam hari, pada saat traveling, dan pada waktu perjalanan jauh. Luaran-luaran yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah suatu desain sebuah hoodie bantal leher yang biasa membuat si pemakai nyaman dan memiliki manfaat yang simpel dan tidak merasa banyak terbebani membawa bantal untuk perjalanan jauh, menghemat tempat, dan mempunyai nilai fungsi yang lebih dibanding dengan hoodie biasa yang ada di pasar umumnya. Sehingga hoodie ini akan bermanfaat khususnya bagi pemakai yang tidak mau ribet. Tinjauan pustakanya.
Hoodie bantal leher merupakan hoodie yang memiliki fungsi dengan nama, yaitu memiliki bantal leher yang terdapat pada leher hoodie. Apabila dipakai akan membantu si pemakai untuk tidur. Bagian dalam bantalan leher akan diisi dengan dakron yang sangat lembut sehingga pada saat si pemakai leher tidak akan mengalami pegal-pegal. Gambar kondisi pemakaian dari hoodie bantal kepala yaitu: 1. Pada waktu hoodie dipakai, tutup atau tudung kepala langsung berada di kepala, dan jika saat dikaitkan, tudung kepala langsung di kepala akan langsung bisa dipakai. Metode pelaksanaannya: mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei. Proses ini dilakukan dengan melihat langsung hasil dan survei. Analisa hasil survei untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti untuk menentukan alat yang tepat. Perancangan peralatan dan persiapan komponen yang digunakan. Keempat, perakitan komponen atau rangkaian. Yang kelima, pengujian keberhasilan rangkaian. Yang keenam, perbandingan hasil analisa data, membandingkan data akhir antara objek penelitian. Ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Anggaran biaya yang digunakan itu adalah: 1. Biaya penunjang PKM-nya itu sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, biaya bahan habis pakai itu adalah 1 juta. Ketiga, biaya transportasi untuk membeli bahan bakal atau mencari-carinya itu adalah sebesar 100.000 rupiah. Dan biaya tidak terduga atau lain-lain adalah 500.000 rupiah. Jumlahnya adalah 3.600.000. Jadwal kegiatannya itu disurvei itu adalah bulan pertama itu ada di minggu pertama dan kedua. Analisisnya itu di bulan ketiga di minggu ketiga. Desainnya itu ada di bulan kedua di minggu pertama. Perakitannya itu ada di bulan kedua di minggu 2 sampai 4. Pengujiannya itu bulan ketiga itu di minggu pertama sampai minggu keempat, dan kesimpulannya atau pemasarannya bulan keempat itu minggu 1 dan sampai minggu keempat. Terima kasih. Sekian dari hasil penjelasan saya, lebih tidak kurang mohon dimaafkan perkataan saya. Terima kasih.